Selamat hari Minggu. Kami dari Komisi Anak GKI Paskaliki mengundang putra-putri atau cucu dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sekolah minggu. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua atau kakek nenek untuk membawa putra-putri atau cucu kita sebagaimana Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Untuk anak usia balita sampai kelas 3 SD dapat mengikuti sekolah minggu online pada pukul 8 pagi pada aplikasi Zoom Meeting. Dan untuk anak kelas 4 sampai 6 SD dapat mengikuti sekolah minggu online pada pukul 9:15 juga pada aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan untuk anak tunas remaja yaitu kelas 1 dan 2 SMP dapat mengikuti kebaktian Ture pada pukul 10 pagi pada aplikasi Google Meet. Mari kita perkenalkan dan memperjumpakan anak-anak kita dengan Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri. Dia melibatkan manusia, bahkan alam semesta. Dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang
kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan. Kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Benci
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Saudara-saudara, mari kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amen.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Umat kekasih Tuhan, hari ini kita memperingati 33 tahun penyatuan GKI yang terjadi pada 26 Agustus 1988 silam. 3 sinode wilayah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur memilih menjadi satu, yaitu Gereja Kristen Indonesia. Persekutuan yang terus-menerus dihidupi untuk dapat berjalan bersama dalam perbedaan budaya dan tradisi. Makna persekutuan ini juga yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat yang 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yesus mengajarkan bahwa persekutuan dengan Tuhan Allah menjadi dasar kehidupan umat, sehingga kita dimampukan untuk berderap satu, bersama-sama menaburkan kasih dan karya nyata sebagai Gereja Kristen Indonesia. Disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripada-Mu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukan kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-9 sampai 10a. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita memohon pimpinan dari Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama kembali beribadah, walaupun dalam ibadah online, kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya bahwa hati kami boleh disatukan oleh terang firman-Mu, yang sebentar mau kami terima. Kiranya Tuhan juga menolong kami ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah sabda-Mu pada hari ini boleh sungguh memberikan kami pencerahan, memberikan kami hikmat dan tuntunan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah apa yang disampaikan boleh sungguh adalah kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai dengan 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu hari ada seorang guru bijaksana ditanya tentang dua keadaan manusia. Manakah yang lebih baik? Orang yang rajin sekali beribadah, tapi hatinya sombong, angkuh, dan selalu merasa dirinya lebih saleh ketimbang orang lain. Ataukah manusia yang tidak pernah beribadah, tapi mempunyai karakter mulia, rendah hati,
santun, lembut, dan mencintai sesama seperti dirinya sendiri. Sang guru bijak ini berpikir sejenak, kemudian sambil tersenyum dia menjawab, keduanya itu baik. Sebab bisa saja suatu saat orang yang sangat rajin beribadah tetapi sombong, suatu ketika dia menemukan kesadaran tentang karakternya yang buruk, dan kemudian dia bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sebaliknya, orang yang tidak pernah beribadah tapi akhlaknya baik, bisa jadi suatu saat dia mendapat pencerahan dan ia menjadi seseorang yang rajin beribadah. Tampaknya orang yang bertanya ini tidak puas dengan jawaban sang guru. Dan ia bertanya lagi, kalau semuanya baik, lalu siapakah orang yang tidak baik itu? Tanpa membuang waktu panjang, sang guru menjawab, yang tidak baik itu adalah orang yang seperti kita ini. Orang ketiga yang selalu menilai orang lain, namun lalai di dalam menilai diri sendiri. Ya, saudara-saudara, menilai orang lain memang selalu mudah untuk dilakukan. Kita mudah membicarakan orang lain, kita mudah melihat kejelekan-kejelekan orang lain karena merasa bahwa diri kita sudah lebih baik dari mereka. Ketika bercermin, kita terkadang merasa diri kita ini sudah baik hati, sudah beribadah dengan baik, kita merasa paling agamis dibanding orang lain. Pendek kata, saudara-saudara, kita merasa menjadi orang yang paling benar. Dan orang-orang yang seperti inilah saudara yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus tentang roti hidup. Tipe orang seperti inilah yang Yesus sedang hadapi waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang degil hatinya. Sebab berulang kali Yesus menjelaskan tentang makna roti hidup, roti yang turun dari sorga. Tapi pemahaman mereka tetap saja tidak bisa dikoreksi oleh Yesus. Mereka sangat sulit percaya bahwa Yesus datang dari sorga. Buat mereka itu Yesus datang dari keluarga Yusuf dan Maria, bukan dari sorga. Bagi mereka Musa itu lebih besar dari Yesus. Jauh lebih hebat dari Yesus. Sehingga mereka sangat sulit menerima kebenaran Yesus sebagai roti hidup yang dapat memberikan seseorang kepada hidup yang kekal. Dan kini kita melihat di dalam bacaan hari ini, saudara-saudara, betapa mereka akhirnya tidak kuat lagi mendengar pengajaran Yesus. Di ayat 60 dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan di ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Padahal mereka semula bersemangat, ingin mendengarkan ajaran Yesus, mereka mau menjadi murid Yesus, tapi kemudian mengundurkan diri. Mereka mengundurkan diri karena tidak siap menerima perkataan keras dari Yesus. Yaitu perkataan tentang jati diri Yesus sebagai roti hidup dan perlunya memakan daging dan meminum darah Yesus. Tentu saja kalimat ini tidak diartikan secara harafiah, saudara-saudara. Metafora ini dipakai Yesus untuk arti tinggal di dalam Dia, hidup dalam persekutuan bersama dirinya. Orang-orang percaya akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalamnya. Singkatnya, sikap, perilaku, tutur kata, apa yang dipikirkan, segala yang dilakukan Yesus itu benar-benar mendarah daging dalam kehidupan orang percaya. Maka dapat dipahami bila mereka kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikut Yesus, saudara-saudara.
Sebab mereka hanya mengandalkan akal pikirannya. Mereka merasa paling hebat, mereka merasa paling tahu, mereka merasa paling ngerti. Mereka sibuk menilai Yesus daripada menilai diri sendiri. Sehingga akhirnya mereka tidak siap menerima pengajaran dari Yesus. Mereka hanya siap menerima berkat-berkat jasmani, makanan jasmani, roti yang pernah mengenyangkan mereka bersama dengan lebih dari 5.000 orang. Tapi mereka tidak siap untuk menerima makanan rohani, yaitu hidup dalam persekutuan dengan diri Yesus sebagai roti hidup yang turun dari sorga. Saudara, bukankah ini relevan dengan kehidupan kita saat ini? Ketika kita memperingati 33 tahun penyatuan GKI sebagai lembaga. 33 tahun yang lalu, 3 sinode wilayah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur memilih untuk menjadi satu, yaitu Gereja Kristen Indonesia. Dan kini 1 tahun lagi Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah memelihara dan memimpin GKI di dalam melaksanakan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan. Bagaimana saudara-saudara perjalanan kita sebagai GKI? Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus, Sang Kepala Gereja? Apakah Kristus itu sudah mendarah daging di dalam setiap kehidupan anggota-anggota GKI, di dalam derap pelayanan kita bersama? Ataukah kita seperti orang-orang banyak yang kemudian meninggalkan Yesus? Kita lebih tertarik pada berkat-berkatnya saja, tanpa mau hidup dalam persekutuan dengan Dia. Ketika kita meminta berkatnya, kita serius bukan main. Kita tidak kenal lelah untuk meminta berkat-berkat dari Tuhan. Tapi giliran hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita malas-malesan. Kita nggak serius, saudara-saudara. Ibadah online belum mandi. Ibadah online sambil sarapan, saudara-saudara. Saya sering bilang dengan jemaat saya, saudara-saudara, bahwa kita ibadah online bukan nonton ibadah, tapi kita mengikuti ibadah. Menghadirkan suasana gereja di dalam rumah. Bukan nonton, saudara-saudara. Belum lagi kita suka malas baca firman, saudara-saudara. Kita mungkin lebih senang baca WA group. Ada berapa WA group kita, saudara, di HP saudara? Mungkin lebih dari 10 WA group. Dan kita begitu senang membaca isi-isi WA group. Tapi pada saat yang sama, bagaimana dengan firman Tuhan? Apakah kita menjadi orang-orang yang setia membaca dan mendalaminya? Padahal Alkitab ada banyak ya, saudara, di rumah kita ya. Ada berapa Alkitab di rumah saudara? Coba hitung. Biasanya ada 4 Alkitab di rumah kita. 1 beli sendiri, 1 waktu baptis CD, 1 lagi waktu menikah yang warna putih, 1 lagi saudara-saudara punya orang ketinggalan di gereja, kita bawa pulang. Dibaca nggak, saudara-saudara? Bagaimana mungkin Kristus mendarah daging dalam hidup kita? Kalau hidup persekutuan kita dengan Tuhan asal-asalan. Ingatlah seperti lagu yang mengatakan bahwa gereja bukanlah gedungnya. Gereja bukanlah menaranya atau lembaganya saja. Gereja adalah orang-orangnya, kita semua, Anda dan saya, saudara-saudara. Kita yang mendarah daging dengan Kristus. Kita yang hidup seperti Yesus hidup.
Itulah gereja harusnya. Maka benarlah saudara-saudara kalau itu terjadi. Apa yang dikatakan Mazmur 84 kita rasakan. Apa yang dikatakan Mazmur 84? Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Diam di rumah Tuhan itu menyenangkan. Diam di dalam gereja itu harusnya menyenangkan dan membahagiakan. Jadi kalau sekarang saudara-saudara diam di rumah Tuhan tidak lagi menyenangkan. Diam di gereja tidak lagi membahagiakan. Jangan-jangan ada yang salah dalam hidup persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita tanyakan kepada diri kita semua, saudara-saudara. Bagaimana dengan GKI? Baik dalam lingkup sinode wilayah, klasis, dan bahkan lingkup jemaat GKI Pasir Kaliki. Apakah GKI sebagai komunitas yang menyenangkan, di mana di dalamnya kita merasakan kehadiran Tuhan yang penuh kasih dan menjadi berkat bagi semua orang? Ataukah jangan-jangan sekali lagi GKI sudah tidak lagi menyenangkan? Karena ternyata kita masih berkutat pada ego masing-masing. Kita seperti orang-orang banyak yang berhadapan dengan Yesus. Kita sibuk menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Sehingga kita tidak mampu bergerak bersama dalam persekutuan kasih dan karya. Ingatlah saudara, persekutuan dengan Kristus punya dimensi. Ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal adalah kehidupan beriman kita bersama dengan Tuhan. Dimensi horizontal adalah bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari dalam relasi kita dengan sesama. Kedua dimensi itu harus terpenuhi. Dan inilah saudara yang mau kita renungkan pagi hari ini. Bagaimana kita semua, Ada dan saya, sebagai warga GKI, di dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita sungguh-sungguh mendarah daging dengan Kristus Sang Kepala Gereja? Apakah kita semua boleh sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Dia dan menjadikan itu sebagai dasar utama di dalam kehidupan bergereja? Mari saudara-saudara yang terkasih, tugas kita ke depan masih banyak. Ada begitu banyak pergumulan, tantangan ke depan. Kalau kita tidak mulai membereskan semua hal ini, dan kita tidak lagi merasa menyenangkan di dalam GKI, mari saudara-saudara kita segera kembali kepada apa yang Tuhan mau. Kita bisa benar-benar mengkoreksi diri kita sendiri, baik secara pribadi maupun kelembagaan gereja kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Dia? Selamat ulang tahun GKI ke-33. Biarlah Tuhan terus tinggal di dalam kita. Dan kita mau tinggal di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, selama 33 tahun Engkau sudah menuntun, menolong, menyertai perjalanan hidup Gereja Kristen Indonesia sebagai gereja yang Tuhan persatukan di dalam derap pelayanan bersama di tengah-tengah bangsa ini. Kami sadar ada begitu banyak hal yang sudah kami alami, baik suka maupun duka, baik yang berhasil ataupun tidak berhasil. Tapi kami percaya bahwa semua pengalaman itu boleh makin membawa kami untuk hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Biarlah setiap tantangan-tantangan yang tidak mudah, tantangan zaman dan juga terlebih dalam pandemi ini ya Bapa, kami sebagai gereja boleh sungguh menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh sungguh hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan dan juga bagi sesama kami, siapapun juga ya Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama juga saling mendoakan. Kami berdoa khusus untuknya jemaat-Mu di GKI Pasir Kaliki ini. Bila kehidupan di jemaat ini Tuhan boleh sungguh juga mencerminkan kasih Tuhan. Biar dalam derap pelayanan bersama, kami boleh bahu-membahu, kami boleh sehati sepikir, kami boleh bersama-sama memiliki semangat untuk memuliakan nama Tuhan, untuk sungguh menjadi berkat bagi siapapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa, kami juga mau menyerahkan setiap agenda-agenda gereja-Mu, program-program kegiatan-kegiatan gereja. Biarlah kami semua majelis jemaat bersama dengan seluruh badan pelayanan, para aktivis, kami juga boleh bersama-sama menjalani dan melakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan itu dengan baik. Kami boleh bersama-sama juga ya Tuhan, untuk terus mendukung saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidupnya. Mereka yang mungkin hari ini masih bergumul dalam pekerjaan, mereka bergumul dengan situasi ekonomi, mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka. Mungkin mereka juga terpapar oleh virus COVID-19 ini. Tuhan juga menolong. Biar kiranya setiap upaya, setiap apapun yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu ini, semua ada dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan dan kemampuan, hikmat dan bijaksana, sehingga kami semua boleh melakukan apa yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa negara kami Bapa. Bila segenap pemerintah kami boleh sungguh memiliki takut akan Tuhan, pejabat-pejabat tinggi sampai dengan Bapak Presiden, mereka boleh bersama-sama membangun kehidupan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia.
Jemaat yang terkasih, kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kami masih boleh memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami persembahkan dengan sukacita ini Tuhan dapat Kau terima. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat yang selalu Kau berikan kepada kami semua. Biarlah Tuhan yang pimpin kami selalu senantiasa di sepanjang kehidupan kami. Kami juga mau mendoakan untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan-Mu. Biarlah Engkau yang beri hikmat yang hanya daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan atas semua anugerah yang selalu Kau berikan kepada kami hari lepas hari. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami sekarang, sekarang, dan selama-lamanya. Bergerak langkahmu
Saudara-saudara, marilah kita berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Marilah kita berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Dan marilah kita berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Allah damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.